Selamat datang di Belajar Trading buat teman-teman yang baru bergabung di Belajar Trading. Disclaimer terlebih dahulu, jadi buat teman-teman yang mengikuti channel YouTube Belajar Trading, kita bukan sebagai satu-satunya acuan buat teman-teman membeli suatu saham. Jadi apabila teman-teman ingin membeli suatu saham, teman-teman pastikan analisis terlebih dahulu apa yang telah kami berikan, dan teman-teman harusnya memiliki analisis sendiri. Jadinya apa yang telah teman-teman analisis dan kami analisis di-compare menjadi satu, apakah saham tersebut baik untuk dibeli teman-teman ataukah tidak, seperti itu. Jadi kita juga belum tentu 100% benar sebagai dalam merekomendasikan suatu saham. Jadi teman-teman harus tahu itu. Dan kami pun pasti pernah cut loss sebagai manusia biasa. Kami nggak selamanya cuan-cuan kayak gitu ya teman-teman. Tidak seperti yang teman-teman bayangkan, seperti itu. Dan kami bukan penasehat finansial siapapun buat teman-teman. Jadi jangan ragu di video kami, seperti itu. Jadi kita ada 3 pembahasan untuk sore hari ini. Yang pertama ada Adaro, PTBA, dan ITMG. Di sini saham perkualan ya teman-teman. Kenapa saham perkualan? Karena saham perkualan ini adalah saham yang masih uptrend, dimana komoditi kualnya sendiri dia naik dari hari ke hari. Akan tetapi hari kemarin lusa itu mengalami penurunan, tapi tidak cukup banyak, dan hampir ditutup di akhir-akhir ini karena 2 hari kemarin naik secara berturut-turut walaupun tipis-tipis, seperti itu. Jadi kemarin di hari Jumat terakhir itu kualnya sendiri naik walaupun hanya 0,55 poin atau 0,37%, seperti itu teman-teman. Jadi cukup bagus untuk kual karena masih melanjutkan uptrend di di komoditinya, seperti itu. Jadi yang pertama kita bakal bahas ada Adaro nih buat teman-teman. Adaro kemarin awalnya diturunin dulu di merah. Ya wajar lah karena sudah naik berturut-turut di minggu ke minggunya. Dari tanggal 28 dia naik secara berturut-turut dari 1250 ke 1335. Cukup bagus sebenarnya. Jadi asing juga masih membeli ya, net buy, walaupun kemarin sempat ada bimbang di pasar karena di sesi kedua IHSG juga dibanting dari hijau ke merah yang cukup dalam. Itu menyebabkan pergerakan saham mulai mengerikan, seperti itu. Tapi untuk Adaro sendiri menurutku cukup worth it, dimana asing juga masih menampung sebanyak 2,98 billion dipimpin oleh BQ dan juga ZP dan juga BK. Wah, ini besar-besar semua. ZP, BK, YU. Ini broker yang cukup lumayan, dan yang keluar ada retail, YP tertinggi. Kalau kita lihat technical analisisnya, menurutku cukup menarik untuk Adaro karena kemarin sempat kita buat double bottom untuk Adaro sendiri. Nih, di breakout dan ternyata diturunkan lagi, dan sekarang udah mencapai resistnya. Apabila jebol ya mungkin bisa ke arah 1360 sampai 1380. Nanti bisa ke 1400 kalau seumpama komoditinya masih melanjutkan tren kenaikannya. Dimana apabila kita lihat volumenya cukup menarik, akan tetapi masih agak sedikit ya di kemarin hari Kamisnya, cukup tipis walaupun hijaunya naik cukup signifikan. Dan juga untuk stock RSI-nya masih menunjukkan ke atas karena kemarin udah ada golden cross di situ, cukup baik. Dan juga MACD-nya dia mengarah ke atas juga, cukup baik menurutku untuk di koleksi untuk Adaro. Akan tetapi kita harus melihat support dari Adaro-nya sendiri. Nah, kita buat garis di pas double bottom-nya ini. Nah, di 1300. Di 1300. Jadi buat teman-teman mau ngoleksi di 1300 deket-deket situ silahkan, atau teman-teman langsung mau beli di daerah deket-deket resist silahkan. Tapi hati-hati kalau deket-deket resist, takutnya nanti dibawa turun dulu, mental teman-teman nggak kuat, seperti itu.
Lalu saham kedua ada Adaro. Ada PTBA, maaf. Ada PTBA, di mana PTBA kemarin sempat kena angin juga waktu IHSG dibawa turun di sesi kedua. Akan tetapi di sesi-sesi akhir, di detik-detik akhir dinaikkan lagi dan volumenya cukup bagus menurutku. Asing juga koleksi cukup banyak, 6,48 miliar, dipimpin oleh CG, DH, SQ, LG, NIZP. Cukup bagus. BK juga masuk di belakang dan AK. KZ ya, kemarin memang KZ hari Jumat kemarin itu masih keluar di beberapa saham dengan besar-besaran. Contohnya di MTech juga dia keluar cukup signifikan di hari Kamis dan hari Jumat. Seperti itu, dia jadi top sellernya di MTech juga. Keluarnya besar-besaran memang kalau KZ. Jadi jangan jangan gumun, bahasa Indonesianya apa? Jangan heran apabila KZ langsung keluar begitu banyak seperti itu. Nanti kalau masuk juga KZ banyak juga, berbanding lurus seperti itu. Jadi kayak gitulah KZ, dia punya dana besar, jadi kalau mau masuk juga dia besar-besaran, kalau keluar juga besar-besaran. Makanya kemarin pegang MTech juga deg-degan karena KZ masih keluar cukup signifikan. Aku kira hari Kamis sudah selesai, punya KZ udah habis, ternyata masih keluar lagi di hari Jumatnya, seperti itu. Ini PTBA cukup menarik, tapi kita lihat technical analisisnya terlebih dahulu untuk PTBA. Nah, ini dia PTBA. Nah, kemarin sempat di breakout di area uptrendnya, sempat jebol, dinaikannya jebol, itu cukup bagus. Akan tetapi ternyata di bawah, di garis atau di area uptrendnya lagi, dan sekarang udah masuk ke dekat-dekat resist lagi. Apabila jebol nanti bisa langsung ke 1300 atau 2350 seperti itu. Akan tetapi untuk PTBA sendiri agak berat ya untuk naik yang signifikan, karena market cap-nya juga cukup tinggi, 25 triliun dibandingkan dengan ITMG. Kenapa ITMG naiknya cepat ya? Karena ITMG market cap-nya lebih kecil daripada Adaro dan juga PTBA kayak gitu teman-teman. Apabila kita lihat stock RSI-nya, dia udah mau membentuk dead cross ya. Hati-hati nih buat teman-teman, dia udah di overbought juga, udah di jenuh beli. Jadi harusnya udah pada jualan terlebih dahulu untuk di PTBA. Dan juga garis MACD-nya itu menunjukkan ke atas cukup bagus ya, akan tetapi udah mulai ada penikungan. Nanti takutnya dead cross. Kita lihat di dua chart berikutnya aja. Ya terkecuali kalau teman-teman mau beli di daerah-daerah resist. Akan tetapi itu terlalu beresiko. Mending beli di kalau udah breakout seperti itu, breakout di area resist seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang menurutku belum cukup menarik untuk dibeli, karena resiko sama keuntungannya beda jauh seperti itu. Mending cari aman dulu lah, safety dulu. Kecuali kalau teman-teman yang udah mengikuti di harga 2000, ya udah tunggu aja. Kali aja bisa ke 3000 lagi kalau seumpama koalnya sampai akhir tahun itu masih mengalami uptrend. Karena biasanya koal itu di akhir tahun dia malah mengalami kelonjakan yang paling tinggi biasanya di akhir tahun, karena di negara-negara Eropa itu musim dinginnya di akhir-akhir tahun seperti itu. Jadi harga batu bara biasanya mahal di akhir tahun ya, karena itu permintaan dari Eropa yang cukup tinggi. Tapi kalau sekarang dari awal tahun dari kapan, bulan Maret, April, dari April kemarin udah mengalami uptrend, nah itu sinyal bagus juga untuk teman-teman menyimpan saham koal seperti itu. Lalu yang terakhir ada ITMG. Ini adalah saham yang paling murah market cap-nya. Kenapa harganya bisa paling cepat naik, paling cepat turun ya? Karena market cap-nya paling kecil, 19 triliun dibanding dengan Adaro yang sampai 42 triliun dan PTBA tadi 25 triliun seperti itu. Dan kalau kita lihat dia juga masih mengalami uptrend ya teman-teman. Akan tetapi kemarin asing sempat distribusi tapi sedikit, bukan hal yang signifikan.
Nah, KK dan juga YU. ZP BK keluar. Cukup ngeri juga. Tapi menurutku itu hal yang wajar karena ITMG udah naik sangat tinggi. Waktu itu aku beli di 13.000, udah di atas, sekarang udah sampai 16.000. Aku udah jual, tapi seperti itu. Ya kalau mau buat swing-swing bisa kali ya. Kita lihat dulu bagaimana analisa teknikalnya buat ITMG sendiri. Nah ini dia TMG. Kemarin udah sempat breakout 2 hari yang lalu di hari Kamis, dan sekarang masih di area atasnya, masih di area breakoutnya. Jadi belum masuk ke area uptrendnya lagi. Seperti itu. Walaupun menurutku cukup bagus karena batasan resikonya cuma di area resist yang kemarin yang sekarang menjadi support yang atas ini. Apabila itu tembus ya nanti bakal ke area uptrendnya lagi kayak seperti Adaro tadi. Akan tetapi stock RSI-nya dia masih menunjukkan ke arah atas, tapi udah berada di overbought. Sedangkan MACD-nya dia masih meniku ke arah atas. Belum ada tanda-tanda untuk mengalami penurunan. Volumenya juga cukup bagus untuk ITMG nih. Pada saat mengalami hijau dia juga hijau, pada saat mengalami merah dia juga merah. Itu menandakan saham sedang uptrend seperti itu teman-teman. Jadi saham yang cukup bagus dikoleksi apabila teman-teman udah lihat video kami sebelum-sebelumnya, pasti pernah lihat yang ini kan, segitiganya. Dulu kami pernah bilang ada segitiga nih di sini, mau kemana? Ternyata bener dinaikkan. Kalau teman-teman udah beli di area 14.000 ya selamat buat teman-teman. Sekarang udah hampir 17.000. Udah berapa persen, 15% lebih seperti itu kan. Jadi seperti itu aja untuk saham Koal di minggu depannya. Kita lihat apakah Koal masih mengalami uptrend di komoditinya atau ada koreksi terlebih dahulu untuk minggu depan seperti itu teman-teman. Jadi sekian video dari belajar trading. Jadi jaga aset teman-teman dengan baik, batasi cut loss dengan baik-baik. Harus perhatikan kalau seumpama memang harus cut loss ya teman-teman harus disiplin cut loss. Jangan sampai nanti baru turun jauh baru chat bang ini kok turun, kan udah kami batasi area stop loss, daerah stop loss mungkin di 1-2% seperti itu. Jadi buat teman-teman tidak terlalu resiko tinggi. Tapi kalau teman-teman memang udah double dari awal, udah besar keras kepala, ya itu resiko dari teman-teman sendiri seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai selesai. See you next time.